Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam penerapan fungsi maksimum dan minimum, atau penerapan masalah yang melibatkan fungsi maksimum dan minimum. Cirinya adalah manakala kita bisa menyusun sebuah kalimat matematika ke dalam bentuk formulasi matematika atau fungsi. Nah, setiap kita punya fungsi, kita bisa menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Langsung saja di contoh yang pertama. Di sini ada seorang pedagang kue menjual X bungkus kue pukis dengan biaya total 2x kuadrat min 800x ditambah 200.000. Jika sebungkus kue pukis dijual dengan harga 4.000 min 10x rupiah, keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut adalah. Nah, keuntungan itu kan pasti rumusnya adalah keuntungan itu kan pasti rumusnya adalah penjualan dikurangi biaya total. Nah, penjualan itu kan tentunya seharga jual, harga jual per bungkus kali jumlah bungkus, harga jual per bungkus ya, dikali jumlah bungkus dikurangi biaya total. Kan seperti ini. Nah, kita bisa menyusun fx. Kita misalkan fungsi keuntungannya adalah fx ya. Maka fx itu sama dengan harga jual per bungkusnya itu kan 4.000 dikurangi 10x, saya kurung dikalikan x. Jumlah bungkusnya kan x. Kemudian dikurangi dengan 2x kuadrat min 800x plus 200.000. Nah, kan gini. Nah, maka kita bisa mempunyai fungsi fx-nya, yaitu di sini fx itu sama dengan min 12x kuadrat, iya kan? Ini kan jadi min 10x kuadrat, min 2x kuadrat, jadi min 12x kuadrat. Kemudian ini min ketemu min jadi plus, berarti plus ya. Plus ini 4000x ya. Berarti plus 12.000. Oh, sebentar. Plus 4.800. Kemudian yang belakangan tetap min 200.000. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini keuntungan maksimum itu adalah keuntungan maksimum dapat diperoleh manakala f absen x-nya itu sama dengan 0. Ya kan? Berarti kalian tinggal turunkan. Tinggal turunkan f absen x atau fx-nya ini diturunkan. Berarti f absen x itu sama dengan min 24x plus 4.800 sama dengan 0. Berarti 24x sama dengan 4.800, x sama dengan 4.800 dibagi dengan 24, coret-coret dapat 200. Nah, maka memproduksi apa? Untuk memproduksi pukisnya adalah 200 bungkus. Padahal yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum berarti keuntungan maksimum sama dengan F200. Dievaluasi saja F200. F200 itu sama dengan min 12 kali 200 pangkat 2 plus 4.800 kali 200 min 200.000. Nah, saya hitung di belakang layar. Hasilnya adalah 280. Nah, seperti itu. Lanjut untuk yang nomor kedua. Jarak titik 0,5 ke kurva Y sama dengan X kuadrat min 2. Nah, kita bisa menggunakan rumus jarak. Ya kan? Rumus jarak.
Caranya adalah kita punya dua buah titik, ya kan? Mestinya kan dua buah titik. Yang pertama adalah titik 0,5, yang kedua adalah titik x, fx. Kan gini, ya kan? Nah, maka kita bisa memakai rumusan jarak. Rumus jarak itu sama dengan R sama dengan akar dari X min 0 kuadrat ditambah Fx min 5 dikuadratkan. R sama dengan X ya. Ini jadi X kuadrat ditambah Fx-nya padahal X kuadrat min 2. Berarti X kuadrat min 2 min 5 dikuadratkan sama dengan akar X kuadrat plus X kuadrat min 7. Ya kan? Min 7. Langsung saya kuadratkan. R sama dengan akar X kuadrat plus X pangkat 4 min 14 X kuadrat plus 49. Seperti ini. Berarti sama saja R sama dengan akar X pangkat 4 min 13 X kuadrat plus 49. Nah, seperti ini. Di situ dikatakan bahwa kita diminta untuk jarak titik terdekat. Jarak terdekat ya. Jarak terdekat itu syaratnya adalah R absen X itu sama dengan 0. Jadi kita perlu turunkan ini. Berarti R absen X itu sama dengan, ini kan sama saja pangkat setengah, iya kan? X pangkat 4 min 13 X kuadrat plus 49 pangkat setengah. Berarti kan setengah kali X pangkat 4 min 13 X kuadrat plus 49 pangkat min setengah kali 4X pangkat 3 min 26 X, ya kan? Nah, atau bisa juga saya susun R absen X sama dengan setengah kali 4X min 26 X gini per akar dari X pangkat 4 min 13 X kuadrat plus 49 sama dengan disama dengankan berapa ini? 0 ya. Sebentar. R absen X disama dengankan 0. Sebentar. Iya, disama dengankan 0. Berarti kan kita bisa memfaktorkan, kita bisa mengeluarkan ini. Ini kan berarti kan kita hanya tergantung yang bagian atas. Ya kan? Berarti kan sama saja 4X pangkat 3 min 26X sama dengan 0. Saya keluarkan 2X-nya. 2X-nya saya keluarkan, berarti kan ada berapa itu? Sebentar, kalian berarti kan 2X kuadrat ya. X kuadrat berarti 4X, saya keluarkan 4X. Nah, saya keluarkan 4X itu kan berarti X kuadrat min 13 per 2. Nah, kayak gini. Kan gini, ini 13 ya. Saya keluarkan 4X nya.
Nah ini kan sama saja X kuadrat min 13 per 2 sama dengan 0. Nah saya bisa memfaktorkan ini X min 13 akar ya, 13 per akar 2 kali X plus akar 13 per akar 2 sama dengan 0. Berarti kan X sama dengan akar 13 per akar 2. Sedangkan X sama dengan yang satunya adalah min akar 13 per akar 2. Kan gitu. Nah, yang mungkin mana? Ini nilai X ada yang positif, ada. Oh, kalau nilai X berarti kan kedua-duanya mungkin ya. Karena dia titik. Kalau misalkan harga lah baru tidak bisa nilai X-nya negatif. Jadi kita bisa mengevaluasi untuk masing-masing nilai R-nya. Jadi nilai R ini kemudian kita masukkan ke dalam nilai yang atas ini. Seperti itu. Berarti semuanya mungkin. Karena apa? Karena di sini pangkatnya adalah pangkat 4 sama pangkat 2. Pangkat 2 sama pangkat 4 itu sama saja pangkat positif semua. Dalam artian semua dipangkatkan bilangan genap, itu kan pasti dia hasilnya positif gitu loh maksudnya. Jadi kita bisa menulis bahwa R min akar 13 per akar 2 itu sama dengan R akar 13 per akar 2 seperti ini, masuk ke dalam persamaan R umumnya. Persamaan R umumnya kan ini. Berarti sama saja akar 13 per akar 2 pangkat 4 min 3 akar 13 per akar 2 pangkat 2 plus 49. Seperti ini. Ya kan? Sebentar, ini kok 13 ini mestinya. Nah, berarti sama saja R-nya adalah, saya tuliskan di sini. Nah, ini dipangkatkan 4 itu kan jelas 169 per 4 dikurangi 169 per berapa ini? 2 ya. 2 plus 49. Nah, 49 itu kan sama dengan 196 per 4 ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan bisa langsung kita peroleh. Ini 49 nanti bisa diubah 196 per 4 ya. Sama dengan berapa ini? 2 akar 27 per 4 dijadikan per 4 semua. Ya. Jadi hasilnya adalah 1 per 2 akar 27 sama dengan 3 per 2 akar 3. Karena 27 itu kan akar 9 kali 3 sama dengan 3 akar 3 gitu loh. Nah, jawabannya adalah 3 per 2 akar 3. Selesai. Kemudian yang nomor ke-3, sebuah tabung tertutup mempunyai volume 128 pi. Jika tabung tersebut dibuat sehingga luas seluruh permukaan sekecil mungkin, tinggi tabung tersebut adalah. Nah, kita tulis dulu bahwa di situ diketahui volume tabung itu adalah pi R kuadrat T sama dengan 128 pi. Pi-nya bisa hilang seperti ini. Ya kan? Berarti saya punya persamaan bahwa T itu sama dengan 128 per R kuadrat. Nah, sekarang luas tabung. Luas tabung itu dirumuskan sebagai, karena ini fungsi R, berarti sama dengan luas tabung itu sama dengan luas selimut ditambah 2 luas lingkaran. Ya kan? Luas selimut ditambah luas 2 luas lingkaran, atau sama dengan selimut itu kan 2 pi R kali T ditambah pi R kuadrat sama dengan pi R, ya kan, 2 pi R tambah T, kan gini. Nah, sekarang tinggal kita substitusi T nya ini, berarti sama dengan 2 pi R kali R tambah 128 per R kuadrat. Berarti LR sama dengan, nah ini tinggal dikalikan, berarti 2 pi R kuadrat ditambah dengan 2 pi R berarti 256 pi
per R ya. 256pi per R. Nah, sekarang tinggal diturunkan syarat tinggi tabung tersebut syarat luas terkecil itu adalah L absen R sama dengan 0. Berarti kan sama dengan L absen R sama dengan, saya turunkan ya, ini kan berarti 2 kali 2, berarti 4pi R dikurangi 256pi per R kuadrat. Nah, ini sama dengan 0. Kan gitu. Sedemikian hingga kita bisa teruskan persamaannya adalah ini saya pindah saja. Berarti 4pi R sama dengan 256pi per R pangkat 3, R pangkat 2 maksud saya. Ini pi-nya hilang. Pindah ke sini berarti R, oh ini yang dicoret R-nya. Pi-nya maksudnya, pi. Ya, yang dicoret pi. Tadi Pak Jul salah, yang dicoret R. Berarti R pangkat 3 sama dengan 256 per 4. 256 per 4 itu sama saja 64. Ya kan? Nah, berarti R sama dengan akar pangkat 64. Akar pangkat 3 dari 64 itu sama dengan 4 cm. Nah, jadi tinggi tabung tersebut adalah 4 cm. Ada di situ jawabannya. Terus untuk yang berikutnya yaitu nomor 4 ya. Sebuah kertas karton berbentuk persegi panjang berukuran 24 cm dan 15. Setiap ujung kertas dipotong berbentuk persegi identik kemudian dilipat hingga membentuk balok tanpa tutup. Volume maksimum balok yang dapat dibentuk adalah, nah kita lihat di sini. Kalau dipotong setiap ujungnya, berarti kan logikanya kan gambarnya seperti ini. Nah, ini dipotong nih. Nah, berarti kan otomatis ini panjang. Sebentar, panjang sisi persen dipotong pada setiap ujungnya karton X adalah X ya. 24 min X ya. Setiap ujung kertas dipotong berbentuk persegi identik. Nah, ini anggap saja ini dipotong-potongannya ini setengah X, ini setengah X. Berarti kan panjangnya min X. Lebar juga min X. Ya kan? Berarti tingginya adalah X itu sendiri. Gitu loh. Nah, di situ permasalahannya adalah balok tanpa tutup ya. Berarti kan balok tanpa tutup gitu. Sebentar, ini kayaknya Pak Jul mengalami kesalahan ini. Saya misalkan X gini. Ini X. Berarti kan panjangnya P min 2X. Lebarnya L min 2X. Ya kan? Tingginya X udah benar. Berarti kita bisa menuliskan panjangnya 24. Berarti 24 min 2X. Lebarnya adalah 15. 15 min 2X. Ya kan? Kemudian dilipat membentuk volume maksimum ya balok yang dapat dibentuk. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Vx itu sama dengan panjangnya adalah 24 min 2x ya kan, dikalikan dengan 15 min 2x kalikan x seperti ini. Nah, otomatis kita bisa mencari kalau kita kalikan ya ini ya. Berarti Vx itu kan sama dengan 24 kali 15. 0, 2, 10, 12 ya.
benar ya, 12 4 2 0 6. Nah 360, berarti 360 min 24x min 24x min 15 kali 2 itu 30x ya, berarti min 54 4x plus 4x kuadrat masih dikalikan dengan x ya kan, berarti Vx itu sama dengan 360x min 2 kali 24 itu 48x ya, min 48x sama 30 87 min 78, berarti min 78x kuadrat plus 4x pangkat 3. Syarat Vmax adalah V absen X sama dengan 0 ya kan, V absen X nya itu sama dengan 0, berarti kita bisa turunkan terlebih dahulu bahwa V absen X itu sama dengan 360 dikurangi 78 kali 2, 6 nyimpen 1, 156 min 156x ya, plus 12x kuadrat. Nah ini kita sama dengan kan 0 aja, sama dengan 0 ya kan. Nah kemudian ini di 12 nya saya keluarkan, berarti kan sama dengan 12 kali 12 itu kan 30 ya, 30 min 15 ini 12x, sebentar, kalau 12 ya nggak mungkin ya, 12 kali 12 kan 144 tambah 12 6 nyimpen 1, nah berarti 13 x plus x kuadrat sama dengan 0. Nah ini tinggal kita faktorkan untuk nilai x nya di sini. Kita cari nilai, kita faktorkan ya, berarti berapa tuh, 15 10 sama 3, 10 min x dikalikan 10 min 10 min x sama 3 min x sama dengan 0, berarti x sama dengan 10 atau x sama dengan 3 ya kan. Coba kalau misalkan saya mau pakai x nya sama dengan 10, berarti untuk x sama dengan 10 ya, masukkan ke Vx gini. Jadi Vx sama dengan V10 ya, masukkan ini kan, berarti kan sama dengan 3600 dikurangi 7800 ditambah 4000 ya kan, 10 loh ini, 10 pangkat 3 itu kan 1000, 1000 kali 4 4000, ini kalikan 100 7800, berarti kan sama dengan 7600 dikurangi 780 dikurangi negatif, tidak mungkin ya kan. Berarti saya pakai, coba berapa ini, 3 ya, saya pakai 3 ya, saya coba pakai 3, 360 Vx sama dengan V3 sama dengan 360 kali 3 min 78 kali 9 plus 34 kali 27 ya kan, 78 kali 9 kali 9 itu 27, 9 kali 7 itu 56 ditambah 7, 56 ditambah 7 63 ya kan. Kemudian ini kalau 360 kali 3 0 8 nyimpen 1 1000, 4 kali 27 8 nyimpen 2, ini berapa nih, 8, 108 ya kan, 108 tambah 8 11,
632 kurangi berapa ini? 65. Nah, waduh, kok tidak ada ini? Kok tidak ada? Kok tidak ada ini? 360 dikali, kok kurang dikit ini ya? 0, 8, nyimpen 1, 10, benar. 8 nyimpen 2, 80, 10 ya. 10 tambah 2, sebentar, 8 tambah 2 kan 10, benar. 108, berarti kan 8, ini 8, ini 1, ini 1. 7. 9 kali 7 itu 63. 63 tambah 7, 770. 702. Berarti kan sama dengan 1188 kurangi 702. 6, 8, 486. Ada ternyata ya. 486. Tadi Pak Jul kurang teliti perkaliannya. Ya. Lanjut ke yang nomor ke-5 sekarang. Sebuah perusahaan memproduksi unit barang X ya. Di situ sebuah perusahaan memproduksi X unit barang per hari, diperlukan biaya yang dapat dinyatakan sebagai fungsi BX sama dengan 1/4 X kuadrat plus 35X plus 24 dalam jutaan rupiah ya. Nah, berarti sedangkan harga jual per satu unit barang dinyatakan sebagai fungsi HX seperti ini. Perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan maksimum setiap hari. Nah, biaya produksinya sama seperti halnya yang nomor 1 tadi ya. Bahwa keuntungan itu sama saja biaya produksi, katakanlah B. Produksi itu adalah BX. Kemudian harga adalah HX. Maka keuntungan sama dengan harga kali jumlah barang kurangi produksi. Berarti Fx sama dengan Hx dikalikan X dikurangi Bx. Berarti Hx-nya berapa? Hx-nya adalah 50 atau X dikali 50 min setengah X. Dikurangi produksinya adalah 1/4 X kuadrat plus 35 X plus 24. Nah, seperti ini. Maka kita bisa mengevaluasi ya, ini sama dengan Fx sama dengan 50X min setengah X kuadrat min 1/4 X kuadrat plus min ketemu plus ya, min ya, min 35X min 24. Nah, hasil akhirnya Fx-nya adalah min 3/4 X kuadrat ya plus 15 X min 24. Keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum itu syarat F absen X itu sama dengan 0. Berarti F absen X itu sama dengan dikalikan 2 kan, berarti sama saja min 3/2 X plus 15 itu sama dengan 0. Iya kan, berarti sama dengan 3/2 X sama dengan 15. Coret-coret 5. X sama dengan 2 kali 5 adalah 10 cm. Kan gini. Maka kita bisa menentukan untuk nilai keuntungan maksimumnya. Maka X sama dengan 10 masuk ke F10. Ya kan? F10-nya ini tinggal dimasukkan. Min 3/4 kali 10 kuadrat plus 15 kali 10 min 24. F absen 10,
hasilnya adalah 51. Seperti itu. Nah, kalau masalah satuannya disesuaikan di sini dalam jutaan. Berarti kalau dalam jutaan berarti 51 juta. Nah, seperti ini. Selesai. Kemudian nomor ke-6. Untuk memproduksi X barang diperlukan biaya bla bla bla. Hasil penjualan X barang tersebut. Hasil penjualan X barang tersebut. Seperti ini. Nah, keuntungannya sama persis seperti halnya tadi, bahwa keuntungan itu sama saja. Keuntungan sama dengan penjualan dikurangi biaya produksi. Nah, penjualannya berapa? Penjualannya di sini sudah kita ketahui. Hasil penjualan X barang berarti 800X. X plus 10X kuadrat dikurangi dengan 400X plus 10X kuadrat. Nah, ini Fx ya. Maka Fx sama dengan, ya sudah, ini tinggal dikurangkan. Berarti hasilnya adalah, sebentar, Pak Jul salah menulisnya ini, 800X plus 500 mestinya. Ini kok jadi 10X kuadrat ya. Berarti ini saya coret ini 500. Ya kan? Berarti hasilnya adalah min 10X kuadrat plus, ya, ini 800 dikurangi 400 kan berarti plus 400 ya. Plus 400X kemudian masih plus 500. Nah, di sini syarat keuntungan maksimum. Syarat keuntungan maksimum adalah F absen X sama dengan 0. Kita turunkan. F absen X sama dengan min 20X plus 400 sama dengan 0. 20X sama dengan 400. Bagi 20 bagi 20. 20 berarti X sama dengan 20. Nah, keuntungan maksimum, maka kita tinggal input X sama dengan 20 masuk ke Fx. F20 sama dengan min 10 kali 20 kuadrat plus 400 kali 20 plus 500. Ya kan? Hasil akhirnya untuk F20 atau keuntungannya adalah 4.500. Nah, ini padahal satuannya Rp1.000. Nah, kalau Rp1.000 tinggal ditambahin 03. 45000 atau 4.500.000 rupiah. Seperti itu. Lanjut ke yang nomor ke-7. Nomor ke-7 masih sama. Diketahui keliling sebuah persegi panjang adalah 2x plus 20 dan panjangnya sekian. Agar luasnya mencapai maksimum, maka lebar persegi panjang tersebut adalah, nah, kita perlu tahu bahwa yang kelilingnya kan diketahui. Keliling sama dengan 2x plus 20. Ya kan, itu kan sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kan gini. Nah, ini duanya saya keluarkan. 2 kali X plus 10 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Duanya saya hilangkan. Ya kan? Berarti panjang tambah lebar itu sama saja X plus 10. Saya substitusikan panjangnya. Panjang itu 8 min X. Berarti X plus 10 sama dengan 8 min X plus L. Pindah ke sana semua, berarti kan saya punya fungsi L ya. Fungsi L itu sama saja X plus 10 min 8 plus X. L sama dengan 2X plus 2. Kan gini. Nah, berarti
Kita tinggal merumuskan karena ini yang ditanya adalah luasnya. Berarti L adalah Lx itu kan sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya jelas di situ 8 min X. Dikali lebarnya adalah 2X plus 2. Gini. Iya kan? Nah, berarti Lx itu sama saja. Kalau saya kalikan ya langsung ya. Min 2X kuadrat min 2x kuadrat 16 min 2 berarti plus 14x plus 16. Nah, di sini yang ditanyakan adalah luas maksimum. Syarat luas maksimum maka L absen X sama dengan 0. L absen X itu sama dengan min 4X plus 14, ya kan? Sama dengan 0. Berarti 4X sama dengan 14 bagi 4 coret-coret ya. X sama dengan 3,5. Nah, X-nya 3,5. Maka di sini dikatakan maka lebar persegi panjang tersebut adalah lebar itu ini. Bahwa lebar itu sama dengan 2x plus 2 sama dengan 2 kali 3,5 tambah 2. 7 plus 2 sama dengan 9 cm. Lanjut nomor ke-8. Nomor ke-8 ya. Oh, habis ternyata. Nomor ke-8 di situ. Jika suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari, maka biaya proyek per hari menjadi bla bla bla. Biaya proyek minimum adalah, ini biaya proyek per hari dan diselesaikan dalam jumlah X hari. Berarti kan otomatis biaya total itu kan sama saja nomor 8 ya. Biaya proyek atau BX ya, itu sama dengan BX sama dengan biaya per hari dikali jumlah hari. BX itu sama dengan 3X plus 843 per X min 54 dikalikan dengan X. Kan gini. Berarti BX itu sama dengan 3x kuadrat plus 843 min 54x. Nah, syarat biaya minimum itu adalah B absen X-nya itu sama dengan 0. Maka kita bisa turunkan B absen X sama dengan 6x plus 6x ya, min 54. Min 54. Otomatis sama dengan 0 ya. 6x sama dengan 54 bagi 6 bagi 6. Coret-coret X sama dengan 9. Nah, X-nya 9, maka kita cari biaya minimum adalah B9 atau B9 sama dengan 3 kali 9 kuadrat plus 843 min 54 kali 9. Nah, hasil akhirnya adalah 9 kali 9 itu 81 ya. Berarti 243 plus 843 dikurangi 54 kali 9 itu 50 kali 9 450 tambah 36 berarti 486. Nah, otomatis B9 hasil akhirnya adalah 600 ya. 600. Nah, di sini satuannya adalah miliar. Nah, berarti 600 miliar. Lanjut ke yang nomor ke-9. Nah, di sini diketahui jika segitiga ABC siku-siku sama kaki dengan AC sama dengan 12. AC 12 ya.
Kemudian BC juga 12 dan AD sama dengan CE. AD sama dengan CE. AD sama dengan CE. Ya, ditulis saja di sini. X. Dimisalkan maksudnya ya. X. Ya kan? Nah, maka luas minimum dari segi 4 ABED. Minimum dari segi 4 ABED. Ya kan? Nah, luas segi 4 ABED itu kan sama dengan luas segitiga ABC dikurangi luas segitiga CDE. Ya kan? Jadi saya punya fungsi seperti ini. Luas ABED itu sama dengan luas segitiga ABC dikurangi luas segitiga CDE. Ya kan? Nah, luas segitiga ABD itu sama dengan setengah kali. Ya benar ya. Ini saya luas ABED saya simbolkan sebagai fungsi fx. Luas segitiga ABC itu kan jelas setengah kali sisi siku-siku kali sisi siku-siku dikurangi luas segitiga CED itu sama dengan 1/2 dikalikan CD kali CE. Kan gitu. Berarti fx sama dengan setengah kali 12 kali 12 dikurangi setengah kali CD-nya adalah 12 min X dikali dengan X. Kan gini. Berarti hasil akhirnya adalah kita bisa punya ini berapa ini? Coret-coret 6. Berarti kan sama dengan fx sama dengan 6 kali 12 72 dikurangi setengah kali 12x min x kuadrat. Nah, berarti kan fx sama dengan min kali min setengah x kuadrat ya. Setengah x kuadrat min 6x plus 72. Syarat luas minimum. Syarat luas minimum adalah f absen x sama dengan 0. Ini sebenarnya jangan f ya, pakai lx juga boleh nih. Luas. Jadi misalkan saya tulis L absen X sama dengan 0, ini juga boleh ya. Ini hanya masalah perkara simbol saja. Ya. Sebenarnya ini lebih tepatnya tadi saya menuliskannya gini, LX, 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 LX gitu. Semestinya saya ganti aja ya. Jadi tidak pakai fx karena kan yang diminta luas. Berarti L absen X itu sama dengan diturunkan aja, berarti sama saja X min 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 6. Nah, masukkan X sama dengan 6 masuk ke LX sama dengan setengah X kuadrat min 6X plus 72. L6 sama dengan setengah kali 6 kuadrat min 6 kali 6 plus 72. 36 dibagi 2 itu sama dengan 18 min 36 plus 72. Nah, hasil akhirnya adalah 54. Selesai. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Ini panjang lebar sekali, hampir 44 menit. Semoga kalian tidak hanya sebatas skip dan menulis jawaban, tapi saya yakin kalian paling juga hanya pause kemudian menulis jawaban. Tapi tidak masalah, itu masih selama kalian mau menulis berarti kalian juga belajar. Gitu, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.